Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kamis, hari ini Kamis malam di WIB waktu Indonesia Barat, kembali dengan saya pembahasan tentang beberapa pair yang saya cover, terutama di secara kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah currency strength meter, yang mana sebagai satu panduan untuk kita untuk buying and selling. But saya tidak mempergunakan ini sebagai, katakanlah kalau semacam ini GBP NZD yang misalnya dia turun ke bawah, maka saya harus sell, tidak, tetapi lebih ke most of my system is saya pergunakan sebagai kontra trend. Ya, di kontra trend ini this will be helping me to lebih nyaman, jadi more comfortable dengan mempergunakan kontra trend seperti ini, more confident, terutama apabila dia sudah berada di kisaran 90 seperti ini, 90. Kemudian ini juga kalau masih berada di area 80, saya masih belum akan melakukan action apa-apa. Tapi kalau dia sudah berada di 90, apalagi di 100 seperti contoh ini Aussie NZD, oke, dia sudah di 100 ya, di Aussie NZD ini 100, tapi saya sudah mempersiapkan di katakanlah ini adalah resisten, maka saya mempersiapkan di harga resisten gitu. Jadi mempersiapkan di harga resisten, bukan saya langsung saya buy di harga ini, enggak, tapi saya lebih baik menunggu di resisten atau di support untuk buying or sellingnya. Contoh seperti ini GBP Aussie, dia turun ya, GBP Aussie, kita lihat GBP Aussie di kisaran berapa. This one dia di 97, minus 97, powernya cukup tinggi. Ini GBP powernya hanya 1.7, dan karena dia sudah berada di Aussie, di mana Aussie dia masih di tengah. Jadi Aussie ini pun harus at least ya, katakanlah dia di Aussie ini terlalu tebal ya. Jadi Aussie ini setidaknya dia tidak berada di area 50 ya, tapi dia harusnya berada di area seperti ini, dia harus berada di area 8 baru kita bisa counter trend gitu. Nah, karena Aussie dia masih berada di area 50 ya, kisaran ini di 5 poin, maka di sini lebih baik kita melakukan satu opsi untuk kita waiting until di support bawah sini. Jadi kita waiting di support bawah ini. Saya lihat di sini aja. Ya, kita waiting di support bawah dengan tujuan karena powernya Aussie ini masih terlalu dini, jadi masih di 5, dia harusnya berada di area 7 atau di 8. Kemudian pound ini dia sudah terlalu sangat weak ya, jadi kita tinggal menunggu power dari Aussie, CSM-nya Aussie kembali naik ke 5, 7 atau 8, baru kita melakukan action untuk counter trend di buy di harga ini. Tapi karena dia masih belum berada di power itu, maka lebih baik kita melakukan satu opsi untuk menunggu di support bawah ya. Kenapa saya berikan satu tidak pas di harga support? Karena kita berkaitan dengan spreadnya ya, spreadnya Aussie juga lumayan
Jadi kita harus persiapkan dia sentuh, dia turun ke bawah sampai di biru ini langsung teropen di spreadnya itu ya. Dan this make me feel comfortable ya dengan mempergunakan seperti ini. Jadi memang lebih ke counter trend, tetapi lebih comfortable dan lebih nyaman saja. The question is, bagaimana kalau katakanlah harga ini semakin turun, bukannya semakin naik, dia tambah turun seperti itu ya. The question seperti itu. Oleh karenanya kita perlu melihat adanya satu powernya ini. Tanpa melihat power, we are nothing ya. Power ini perlu untuk kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Jadi seperti itu. Kita masuk ketika sudah powernya sudah benar-benar hampir di puncak, kemudian kita keluar ketika powernya sudah akan kembali naik. Kita lihat dulu di NZDJP. Oke, seperti ini ya. Selnya di harga di support ya, NZDJP. Kita lihat NZD di sini, JP di sini. Nah, kalau selnya kan ketika tadi dia posisi naik ya, saya counter trend, saya lihat powernya dia sudah, NZDJP juga sudah terlalu, ini NZDJP juga sudah cukup kisaran 90 tadi. Kemudian saya berani sell untuk ini pun juga sell limit, bukan langsung open sell, tapi menggunakan sell limit sehingga harga mantul di sell limit, kemudian dia turun. Oke, kita lihat harga di error ZD seperti itu. Nah, di harga ini pun juga sama ya. Di harga ini saya tunggu makanya kenapa saya berikan satu selisih, tidak langsung di support di sini, tidak langsung di supportnya, tapi akan naik sedikit di harga di atas support, sama juga dengan ini dia turun sedikit di harga resist, karena kalau dia sempat tembus di resist maka dia akan jadi mungkin semacam double top ya. Di harga ini dia double top, dia akan kembali ya. Jadi di harga ini dia bisa, khawatirnya di sini nanti dia double top, khawatirnya dia bisa dari sini dia bisa naik seperti ini, khawatirnya seperti itu. Oleh karenanya kasih sedikit di bawah daripada ini, kan di bawah daripada resisten, nanti dia naik sampai sini kemudian kembali itu mungkin besok akan bisa kembali turun. Itu tujuannya kenapa tidak di pas di harga support maupun di resisten. Oke. Dan sekali lagi kita perlu melihat adanya support dan resisten ini benar-benar. Contoh ini CHF ini, CHF dia satu ya, dia turunin. Kita lihat powernya dia di berapa ini, 98. Kemudian USD CHF ini sudah ini baru 5. Jadi memang kemungkinan dia akan bisa kembali turun, karena untuk melengkapi komplit daripada kita lihat ini this one ya. Ini untuk melengkapi adanya satu, makanya saya turunkan dikit. Oke, ini saya naikkan dikit. Nah, ini memang masih bisa turun. Dia masih bisa turun. Di harga ini dia masih bisa turun. Mungkin komplit daripada ini. Setelah switch tembus daripada 8, dia mungkin akan sampai di area ini. Untuk kemudian mungkin buy limit tersentuh atau seperti ini ya. Ya, seperti ini, buy limit tertentu mungkin sampai di biru ini, di harga biru ini. Oke, di harga biru ini sampai di sini dia tersentuh, turun, and then going up to close. Oke, let me see first, let me see to this one. Oke, ini lebih enak. Jadi expectednya memang dia turun
kok enggak ikut sell? No, karena sekali lagi saya katakan saya lebih counter trend, sentuh biru kemudian kembali naik. Apakah akan break daripada ini? Itu perkara nanti. Tapi yang jelas ketika kembali naik di sini maka ini saya close, kemudian mungkin akan saya close semua, hasilnya tetap positif. It doesn't matter, yang penting adalah hasilnya positif. Oke. Tuh. Nah. Sehingga counter trend ini kalau bagi saya counter trend ini kita bisa tahu, bisa nyaman mempergunakannya. Yang penting kita tahu caranya, maka kita akan nyaman mempergunakannya. Contoh di GBP chart. Kita lihat dulu GBP chart. Di sini. This one. Nah, ini GBP chart ini berarti kan powernya ini. Ini bagus untuk buy. Oke. Ini bagus untuk buy. Nah, ini dia sudah ada support di bawah. Kita lihat dulu. Oke, sip. Paling tidak 20 poin. This one. Oke. Dia turun ke bawah. Maka atau kalau ragu-ragu kita bisa buy di harga ini. Ya. Seperti itu. Kalau kita sudah pada buy seperti ini, kita bisa turunkan ini. Perkara tersentuh atau tidak itu urusan nanti, yang penting kita sudah ada buy, satu buy. Sehingga dari sini expected-nya tidak sampai sini turun, entah sampai biru atau tidak, we don't know. Karena powernya dia sudah 8 dan ini sudah di bawah 2, maka kita bagus untuk akan seperti ini. Ataukah hanya sampai di, kalau dia hanya sampai di sini, maka ini akan kembali ke resistance yang ada di merah ini. Itu expected-nya memang seperti itu dengan menggunakan counter trend ini. Oke. So ini juga bisa kita jadikan sebagai satu pegangan untuk esok. Kalau hari ini Kamis ini kita lihat 3 terbawah aja lah. 3 terbawah ini New Zealand, pound, dolar, dan New Zealand ini, maka besok bisa jadi GBP ini akan naik, dia akan strong, dolar pun juga akan strong, ya. Kemudian NZD pun juga akan strong. Kalau NZD strong, maka Aussie juga akan strong juga, akan naik juga. Itu. Nah, versusnya tinggal di Euro sama Swiss CHF. Ini ya, versusnya nanti tinggal ini sama yen. Yen. Ya, sama yen. Ini versusnya untuk besok seperti ini. Jadi 3 ini Euro, CHF, yen ini bisa weak. Nanti versinya tinggal ini aja. Kita versuskan dengan ini. Tinggal cari momen yang pas. Tetap momennya harus kalau bisa malam ini sampai setelah di sesi US ini, momen yang pas untuk penempatan buy limit dan sell limitnya. Nanti besok kita tinggal panennya, mungkin kita tinggal besok saja. Let's click ya. Nanti panennya nanti tinggal besok. Itu sedikit penjelasan teman-teman, how to use the simple. Kalau menurut saya memang bahaya counter trend, tapi asal kita tahu bagaimana. Contoh tadi saya melakukan satu opsi di GBP USD. Perhatikan di harga ini.
Ketika price di harga ini, dia powernya adalah kisaran 90-an ya. Tapi ternyata bukannya naik dulu, malah dia turun cukup bawah sekitar 70 poin. Dia naik 70 poin. Saat ini GU malah di posisi negatif ya, di posisi negatif, yang artinya kecenderungannya memang akan semakin turun karena GBP di sini kan dia weak di tiga terbawah kan, ini GBP. Nah, so untuk ini saya lebih suka kembali buy limit di harga, kita pakai kecil aja di sini 3 mungkin lagi sip. Saya lebih suka harga ini saya buy limit. Ini kalau kita lihat selisihnya kurang lebih sekitar berapanya ini ya, 33 kita naikkan itu lah. Oke, nah, di sini oke 29 cukup ya. Turun ke harga ini, ya, terbuka dan lebih buy ya. Kembali ke harga ini, maka kita akan close 2 posisi yang di bawah. Setidaknya sudah positif. Nah, kembali ke harga ini. Oke, itu caranya. Simpelnya seperti itu, simpelnya. Oke. So, terus untuk mendapatkan ini gimana? CSM ini seperti ini di mana? Silakan cari di ketikan CSM atau currency strength meter di Google search ya, nanti bisa akan keluar gambar-gambar seperti ini. Buka yang image ya, image, kemudian klikkan linknya, nanti kan di situ ada linknya dan bisa diklik, nanti akan dapatkan ini. Kita tidak perlu buka channel lain, kita tidak perlu buka chart yang lain, kita cuma cukup ini sebagai panduan, ini yang utama, kemudian dibantu dengan 2 ini atau 3 ini juga, ini sudah cukup. Save profile as default, saya bikin default, yes, itu sudah cukup sebetulnya. Oke. Itu teman-teman, the simple ways to do how to use the system. STJP, let me see. STJP, saya ada buy, ya sudah 97, kita lihat powernya. Ini belum, dia masih bisa turun ke harga ini. Oke, seperti itu. Yes. Kalau dari posisi 4 ya, kalau dari posisi 4 seperti ini, maka dia bisa turun lagi ke mungkin ke 85 ya, sekitar 20-an poin kan, dan 20 poinnya dari sini. Buy limit aja di harga ini. Expectednya besok kita kembali naik. Ya, turun di sini sudah, powernya sudah habis, ya kembali naik. At least harga di sini, sampai di sini pun kita sudah akan close. Ini close ya, di sini close, yang ini juga kita close. Seperti itu ya, itu caranya. Terus perlu enggak kita panteng setiap hari, kita lihat ini? Enggak perlu, karena kalau teman-teman lihat di Play Store yang punya Android ya, CSM kan macamnya kan banyak, candlestick strength meter ini macamnya banyak, bisa download aja, nanti kita tinggal lihat CSM powernya aja, sebetulnya bisa. Karena power seperti ini teman-teman bisa menggunakan currency heat wave ya, bisa mempergunakan currency heat wave. Di currency heat wave juga ada currency heat wave itu cukup, kita lihat powernya pun juga
hampir sama. Powernya pun USD juga di bawah, paling bawah saat ini. Ini kalau di sini 17, di heatwave pun juga 17, jadi sama sebetulnya. 18, ini 19. 19 kalau di heatwave 186. Jadi selisihnya tidak begitu jauh, Pak. Di heatwave tidak begitu jauh, tapi sama. Posisi 3 terendah tetap dia dipegang oleh 4 ini. JPY, New Zealand, Pound, dan USD tetap di bawah, dipegang oleh 4 ini, posisi terbawah, dan ini posisi teratasnya juga masih sini, sama, tidak jauh beda dengan yang ini. Ini kalau pakai currency heatwave ya, yang di Playster juga ada. Silahkan di download di currency heatwave nya nanti. Mana ya? Oke. Yes, ini 3 terendah, powernya sudah 100-an ini. 1, 2, 3, 4 terendah ini, 5 terendah ini. Kita coba bongkar. 1 USD CAD. Oke ya, saya ada buy di sini, doesn't matter. Kemudian di BP Aussie kita lihat. Oke, di sini di BP Aussie, yes, saya ada sell buy limit di sini, kita lihat dulu. Kemudian GBP CAD. Nah, ini saya juga buy. Pas ini buy limit sama, ini juga ada buy limit. Ini saya turunkan saja ke biru. Oke. Kemudian EuroCAD. Sebentar saya lihat dulu di sini, ya sedikit ada enggak support. Tidak ada support. Oke, biar gini. Oh, tidak ada support. Mungkin saya tambah 5. 62 atau 53. Oke, buy limit di sini. Ini 40 poin. Kemudian apa tadi? Juga sudah EuroCAD. Oke, EuroCAD saya tidak ada posisi, malah ada support, tidak ada support. Kita lihat di H4. Di H4 juga clear ya. Ada apa ini kok clear? Oke, dia sudah break low. Tidak ada support. Di 15 sepertinya juga tidak ada. Karena di besar, tema besar tidak ada support. Ya. Oke, euro di mana? Euro di 5. CAD di, wah, tidak bagus. Tidak bagus. Kita open ini tidak bagus. Kita open EuroCAD tidak bagus karena euro dan CAD ini posisinya di teratas. Jadi riskan untuk buying di sini riskan karena posisinya dia posisi tinggi semua. Di posisi tinggi ini cukup riskan. Kan harusnya posisi atas versus posisi bawah kan gitu. Ini kalau EuroCAD maka tidak kita open karena posisinya kurang bagus. Kita lihat dulu GBP CAD tadi, GBP CAD. Nah, seperti ini bagus posisinya. Ya, GBP di bawah, ini GBP, CAD-nya di atas, ini udah bagus, sudah pas ini. Makanya bisa buy di harga ini. Ini pun juga buy limit, tidak langsung buy tapi mempergunakan buy limit. Oke.
Oke, saya juga ada program account management teman-teman. Ada program account management hanya dengan 3000. Silakan lihat di deskripsi bawah. Kontak saya melewat Telegram number yang nomornya ada di deskripsi bawah. Silakan talking, tanya-tanya tentang program account management. Oke, have a nice day, bye bye.